Hai lur, nangkring lagi di warung Acil Sendulur. Kali ini Mimin ingin mengulas film yang rada menguras air mata nih lur. Film yang berdurasi 1 jam 29 menit ini menceritakan perjuangan seorang ibu yang ingin melihat anaknya sekolah tinggi lur, sekalipun tidak didukung sekampung. Waduh, ini mah pedih banget lur. Langsung saja lur, kita ke alur ceritanya. Sebelum kita lanjut, mohon dukung channel ini untuk terus berbagi dengan menekan tombol merah subscribe. Lanjut. Film dibuka dengan memperlihatkan dua orang bocah yang sedang bermain dengan beberapa ekor kambing kesayangannya. Bocah ini bernama Sekar dan Joni. Kemudian kita akan diperlihatkan budaya animisme yang dianut masyarakat lokal yang berada di pedalaman Gunung Kidul dengan metode betapaknya untuk berdoa dan memohon kesuburan lahan pertanian mereka. Selanjutnya kita akan diperkenalkan keluarga kecil si Sekar, lagi siap menikmati hidangan makan malamnya. Si ayah bernama Salim dan si ibu bernama Jupon. Ya, Jupon. Di sini sang ayah mengatakan bahwa esok hari akan keluar desa untuk bekerja demi mencari uang kebutuhan sekolah Sekar yang tak akan lama lagi. Sekalipun Sekar tak setuju ditinggal ayahnya, namun sang ayah berupaya meyakinkan si Sekar. Scene pun akan diperlihatkan si Sekar dan si ibu lagi sedang bergegas ke pasar bersama 2 ekor kambing kesayangannya dengan menggunakan angkutan umum truk yang berjarak 30 km. Sesampainya di pasar, ternyata kambing kesayangannya si Sekar dijual ibunya dengan harga yang cukup murah. Hal ini dilakukan untuk membeli perlengkapan sekolah anaknya. Selanjutnya kita diperlihatkan seorang pemuda bernama Azam yang bekerja sebagai dai di desa mereka, lagi sedang mengajarkan ilmu agama. Di sini Ustadz Azam mengatakan bahwa ada hal yang lebih penting dari sekedar harta, yakni ilmu yang bermanfaat bagi orang lain. Pernyataan itu membuat sang ibu sangat bersemangat untuk menyekolahkan anaknya si Sekar. Scene pun kembali diperlihatkan si ibu yang sibuk menyiapkan sekolah anaknya di hari pertama dengan menggunakan baju barunya berlambangkan Tuthuri Handayani dan nasi ceplok buatan ibunya. Terlihat ibunya sangat bersemangat. Namun di sini si anak si Sekar mengatakan tidak mau bersekolah karena si bapak si Salim tidak ada di rumah karena sibuk mencari uang sekolahnya. Dengan sepeda andalannya, si ibu pun berangkat untuk mengantarkan anaknya yang tetapi setelah sekian lama ditunggu tak seorang pun murid datang, hingga tiba seorang guru yang menghampiri mereka dan mengatakan pendaftaran masih seminggu lagi. Apes dah. Kemudian scene berpindah ketika hari pendaftaran sekolah. Namun hingga jam terakhir sang ibu tidak juga mengisi formulir pendaftaran. Dan ternyata di sini kita tahu bahwa si ibu tidak dapat membaca dan menulis. Kemudian kita diperlihatkan si guru berkacamata yang ketus akan membantu menuliskan. Akan tetapi identitas tidak dibawa si ibu.
Dan Sekar dan ibunya pun langsung balik ke rumah untuk mengambil kartu Indonesia Sehatnya untuk kemudian didata. Akan tetapi sesampainya di sekolah, ternyata usia Sekar hanya 6 tahun 10 bulan. Masih kurang 2 bulan untuk bersekolah. Sampai-sampai sang ibu pun harus berlutut memohon kepada guru berkacamata. Dengan songongnya guru itu pun berkata bahwa ini peraturan dari pusat, namun bisa berubah kalau ada bayarannya. Kemudian Sin pun diperlihatkan si ibu yang mendapatkan surat dari SD tempat Sekar bersekolah. Bayangkan lur, hampir sekampung si ibu mencari yang dapat membaca suratnya. Untungnya si ibu Jupon teringat guru mengaji yang bernama Azam untuk dibacakan suratnya. Ternyata itu adalah surat panggilan orang tua karena si Sekar sering sekali bermasalah di sekolahnya. Kemudian kepala sekolah mengatakan bahwa si Sekar sering sekali bolos, sampai-sampai tidak tertolong lagi, dan Sekar pun harus dikeluarkan dari sekolah. Sebenarnya lur, si Sekar ini bosan sekolah karena bapaknya sibuk mencari uang di luar kampungnya. Buyar kan lur? Sin pun kembali diperlihatkan sang ayah Salim yang udah balik di rumahnya dan akan mengantarkan anaknya Sekar untuk sekolah. Nah, kali ini sekolahnya Sekar cukup jauh lur, berjarak 15 km. Sambil sang ayah bekerja sebagai penambang batu gunung di kampung halamannya. Akan tetapi sampai ketika sang ayah mengalami kecelakaan hingga tertimpa batu gedongan dan meninggal. Perjuangan sang anak Sekar dan ibu Jupon pun kini dimulai. Tekad sang anak kian menjadi mengingat pesan sang ayahnya bahwa Sekar harus menjadi anak yang bisa dibanggakan ibunya. Hingga Sekar pun lulus sekolah. Sin pun diperlihatkan si Sekar dan ibunya lagi berdiskusi karena ternyata si Sekar mau dilamar oleh keponakan kepala suku yang berstatus dude beranak satu lur, dan tegasnya pun si Sekar mengatakan bahwa dia mau kuliah. Si ibu yang sepakat akan pilihan anaknya menyampaikan kepada kepala suku, bukannya didukung malah diketawain dong lur. Emangnya lu bisa nyekolahin, makan aja susah, ngimpi kali ya, begitu kira-kira lur. Si Sekar yang cerdas pun diam-diam mengajukan beasiswa KIP dan diterima di salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta. Dengan tabungan selama belasan tahun, akhirnya si Sekar pun ditemani sang ibu berangkatlah ke kota. Setibanya di kota, lagi sibuk mencari kos yang murah, ternyata mereka menemukan dompet yang jatuh di dekat masjid. Ketika diantar bersama kaum masjid, ternyata dompet itu adalah milik orang tuanya Ustadz Azam. Masih ingat kan lur, pemuda di desa mereka yang kala itu bekerja sebagai dai kampung. Ditawarlah si Sekar untuk tinggal di rumah orang tuanya Azam, sekaligus bekerja sebagai asisten rumah tangga hingga sampai semester 6.
Scene pun diperlihatkan si Sekar yang ditemui dosen andalannya. Ternyata si dosen tertarik kepada Sekar untuk mewakili dalam presentasi antropologinya. Sampai-sampai yang terkenal bukannya dosennya lur, malahan si Sekar, karena presentasinya yang oke punya lur. Scene pun langsung diperlihatkan si Sekar yang ternyata mendapatkan beasiswa melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Terlihat Sekar yang begitu suka membaca, sampai-sampai dosennya mengatakan bahwa dia adalah salah satu anak yang sangat pandai. Di sisi lain, di sini kita diperlihatkan perjuangan orang tuanya Sekar yang mendukung pendidikan anaknya. Tak kenal lelah, tak kenal letih, begitu kira-kira ya lur. Scene pun kembali diperlihatkan si Sekar yang lulus dengan predikat terbaik lagi membacakan orasi di podium, sambil berkata bahwa di balik kesuksesannya ada seseorang yang terus berjuang bernama Jupon, dan itu adalah ibunya. Dengan semangat 45, Sekar pun menuju kampung halamannya yang berada di kaki Gunung Kidul. Sesampainya di rumah, betapa terkejutnya melihat rumah berantakan, dan ternyata lur, beberapa hari yang lalu ibunya telah meninggal. Dan di sini pun kita diperlihatkan flashback Sekar bersama ibunya. Dan film pun berakhir.